Lemuria dan Sundaland, jejak peradaban yang hilang di timur dunia. Di balik kabut sejarah dan mitos yang tak kunjung usai, terdapat dua nama yang sering disebut sebagai jejak peradaban kuno yang hilang, Lemuria dan Sundaland. Keduanya bukan sekadar dongeng atau cerita mistis, tetapi representasi dari kerinduan manusia untuk memahami asal-usulnya yang terdalam, sebelum bangsa-bangsa besar muncul, sebelum peradaban Barat dan Timur saling bersinggungan, bahkan sebelum laut memisahkan pulau dan benua seperti yang kita kenal hari ini. Nama Lemuria pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 oleh ahli zoologi Inggris, Philip Sclater, yang kebingungan dengan distribusi fosil lemur yang terdapat di Madagaskar dan India, namun tidak ditemukan di Afrika atau Timur Tengah. Ia lalu mengemukakan hipotesis tentang daratan besar yang menghubungkan wilayah tersebut dan menamainya Lemuria. Seiring waktu, gagasan ini berkembang dan melahirkan legenda tentang sebuah benua purba yang tenggelam, dihuni oleh bangsa bijak, berjiwa spiritual tinggi, dan memiliki teknologi serta pengetahuan yang telah lama hilang dari dunia. Namun di sisi lain dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara, terdapat sebuah istilah yang lebih berbasis pada fakta geologis, Sundaland. Ini adalah nama bagi daratan luas yang dulunya mencakup semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan bagian barat daya Filipina. Sekitar 20.000 tahun yang lalu, pada masa puncak zaman es, permukaan laut global jauh lebih rendah dari sekarang sehingga wilayah Asia Tenggara menyatu dalam satu daratan besar. Ketika zaman es berakhir dan es kutub mencair, permukaan laut naik lebih dari 100 meter, dan wilayah itu perlahan tenggelam, menyisakan gugusan kepulauan seperti yang kita lihat hari ini. Apa hubungan antara Lemuria dan Sundaland? Banyak peneliti independen, arkeolog alternatif, dan pemikir spiritual meyakini bahwa kisah Lemuria sebenarnya berasal dari kenangan kolektif manusia tentang tenggelamnya daratan Sundaland. Sejumlah hipotesis modern menyebutkan bahwa ketika Sundaland tenggelam, para penduduknya menyebar ke berbagai penjuru dunia, membawa serta pengetahuan pertanian, astronomi, dan kebudayaan. Inilah yang menjadi dasar teori Out of Sundaland, seperti yang dijabarkan oleh Stephen Oppenheimer dalam bukunya Eden in the East, yang menyebut Asia Tenggara sebagai pusat peradaban Neolitik dunia, jauh sebelum Mesopotamia, Mesir, atau India kuno berkembang. Legenda tentang banjir besar juga menjadi benang merah antara kisah-kisah dari berbagai belahan dunia. Dalam epos Gilgamesh, kisah Nuh dalam Alkitab, narasi Manu dari India, hingga dongeng rakyat di Nusantara seperti legenda Dampo Awang dan kisah banjir besar yang menghanyutkan kerajaan-kerajaan purba, semuanya menyimpan pola yang mirip, sebuah peradaban besar yang dihancurkan oleh air. Mungkinkah ini semua adalah rekaman samar tentang tragedi tenggelamnya Sundaland? Hingga kini, bukti arkeologis tentang keberadaan peradaban canggih di Sundaland memang belum sepenuhnya ditemukan, tetapi jejaknya ada. Di Sumatera ditemukan lukisan gua berusia lebih dari 40.000 tahun. Di Kalimantan, jejak pemukiman purba terungkap dari lapisan tanah. Dan yang paling menarik, kedalaman Laut Jawa dan Selat Sunda belum sepenuhnya dijelajahi, menyimpan kemungkinan akan reruntuhan yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan laut. Lebih dari sekadar kisah tentang benua yang hilang, Lemuria dan Sundaland menantang cara pandang kita terhadap pusat peradaban dunia. Bila benar bahwa peradaban awal manusia justru berasal dari kawasan timur, maka posisi Indonesia dan sekitarnya bukanlah periferal, melainkan sentral dalam sejarah umat manusia. Narasi sejarah yang selama ini didominasi oleh Barat dan Timur Laut,
Eropa, Timur Tengah, dan Tiongkok, bisa jadi melewatkan satu bab penting yang terkubur dalam waktu dan air. Mitos Lemuria mungkin terlalu fantastis untuk ditelan mentah-mentah. Namun Sundaland menawarkan alternatif yang lebih masuk akal, lebih dekat dengan kita, dan lebih relevan untuk dijadikan fondasi dalam menelusuri jejak nenek moyang. Di dasar Laut Nusantara, mungkin masih tersimpan rahasia besar tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana sejarah manusia seharusnya ditulis kembali dari timur.